Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kabar kita pada pagi hari ini baik-baik saja. Di kesempatan kita kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi pelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang akan kita bahas dalam pelajaran Al-Quran Hadis kali ini yaitu kita bahas bab pertama. Apa itu bab pertama? Mari kita simak secara bersama-sama. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Setiap manusia membutuhkan pegangan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah, ibarat orang yang akan menuju suatu tempat, namun dia tidak tahu di mana tempat yang akan dia tuju. Maka dia harus memiliki atau membawa petunjuk agar sampai ke tempat tersebut. Misalkan catatan alamat atau di zaman canggih sekarang menggunakan Google Map sebagai petunjuk untuk mencapai tempat tujuannya. Maka sama halnya dengan hidup kita, agar tercapai dari tujuan hidup kita dan terarah hidup kita, maka kita harus memiliki petunjuk atau pedoman hidup yaitu Al-Quran dan Hadis yang merupakan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menuntun kita kepada jalan yang lurus dan menuntun kepada tujuan kehidupan yang membahagiakan. Kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Mari kita simak secara baik dan bersama. Untuk memahami tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, maka kita harus mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu Hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab qara yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Itulah pengertian dari Al-Quran. Dengan pengertian Al-Quran ini kita akan mengawali kajian tentang Al-Quran. Semoga dengan pengertian ini bisa memudahkan kita untuk pembahasan yang selanjutnya. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang artinya
baru, peristiwa, muda, perkataan, atau cerita. Adapun menurut istilah hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, atau penetapan atau persetujuan dalam kurung takrir, yaitu persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan dari hadis. Jadi setiap ucapan atau perbuatan atau sikap atau penetapan atau persetujuan dari Rasulullah itu dinamakan hadis. Untuk mengetahui lebih lanjut, dalam hal ini hadis dibagi ada beberapa macam. Yang pertama, hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis qauli yaitu hadis yang berupa ucapan, yaitu hadis yang berupa ucapan atau dauhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis fi'li. Apa itu hadis fi'li? Yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu keadaan Nabi atau menyetujui perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya Nabi. Kemudian kita simak yang selanjutnya, yaitu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran mempunyai keistimewaan. Untuk itu, mari kita bersama-sama mempelajari apa keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran mempunyai banyak keistimewaan, yaitu salah satunya Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan dari kitab-kitab sebelumnya. Nomor 2, Al-Quran memuat kalam-kalam ilahi yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa. Yang nomor 3, Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang nomor 4, Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah difahami, mudah dihafal, dan mudah diamalkan. Itulah termasuk keistimewaan dalam Al-Quran, yang sebenarnya masih banyak lagi keistimewaan. Kali ini kita cukup menyebutkan 4 keistimewaan dari Al-Quran. Kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Pembahasan pada pagi hari ini tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, sebagai pegangan hidup, yaitu pembahasan yang selanjutnya, fungsi Al-Quran secara umum. Al-Quran mempunyai fungsi secara umum. Kita pelajari bersama dan kita simak secara bersama-sama. Yang pertama, fungsi Al-Quran secara umum yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Jadi setiap hukum-hukum Islam yang ada, yang kita lakukan sehari-hari, yang kita pelajari pada ilmu fikih, itu dasar hukum yang utama diambilkan dari Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran secara umum yang berikutnya yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Karena tidak semua dalam kehidupan beragama bisa kita ketahui dengan akal.
Maka dari itu Al-Qur'anlah sebagai fungsi informatif terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui pada akal. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Dengan Al-Quran kita akan mempunyai hidayah atau mendapatkan hidayah untuk menjalankan kehidupan kita di kehidupan yang lurus, yaitu mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Kemudian yang nomor 4, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Garis besarnya Al-Quran itu banyak menuliskan tentang sejarah-sejarah kehidupan zaman terdahulu yang disitu juga bisa menjadi pembelajaran kita dalam sehari-hari. Kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu fungsi hadis secara umum adalah kita mempelajari fungsi hadis secara umum. Fungsi hadis secara umum adalah sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hukum yang kita lakukan sehari-hari dari ilmu fikih, sumber yang pertama itu diambilkan dari Al-Quran, sedangkan sumber yang kedua diambilkan dari hadis. Hadis itu sudah kita bahas tadi di awal, yaitu setiap ucapan, setiap tindakan, dan setiap ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah itu namanya hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, karena tidak mungkin kita hanya mengandalkan hukum di dalam Al-Quran saja. Maka dari itu saya ulangi lagi, fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang global. Kemudian itu fungsinya apa? Ketika di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang dalam segi pemahaman itu masih global, masih umum, ini bisa diperincikan di dalam pembahasan hadis. Kemudian menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, karena sumber hukum yang kedua itu diambilkan dari hadis, yaitu untuk melengkapi hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang nomor terakhir yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itulah video ringkasan materi Al-Quran dan hadis, bab Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Sebelum video ini berakhir, ayo kita jadi orang yang cinta terhadap Al-Quran dan hadis. Cinta terhadap Al-Quran bisa kita buktikan dengan mempelajarinya atau minimal kita membacanya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram al-bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini muttafaq alaih. Cukup sekian video dari saya.